disampaikan oleh Pak Ahmad Ali. Kalau semua partai politik ngotot kadernya maju, ini bisa deadlock ini. Jadi untuk menghindari deadlock yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali, dua-duanya yang dari Demokrat dan PKS ini nggak diambil nanti sama Anies. Jadi kalau diambil salah satunya mungkin PKS nggak mau, kemudian kalau diambil salah satunya Demokrat tak mau. Jadi solusinya biar tidak bubar jalan dan tidak deadlock, carilah orang lain. Maka di situ muncul nama Andika Perkasa, ada nama Hovifah, ada Ridwan Kamil. Koalisi Perubahan Anies Baswedan terancam bubar jalan. Political show ini ditayangkan di CNN Indonesia YouTube. Rencana poros perubahan yang digagas Partai Nasdem, Demokrat dan PKS masih menemui ganjalan. Koalisi yang tak kunjung deklarasi itu masih belum menemui kesepakatan siapa sosok bakal calon wakil presiden yang akan diusung untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan tanggal deklarasi pun tak kunjung ditetapkan meski sudah disodorkan Nasdem untuk deklarasi pada Hari Pahlawan. Apakah ini tanda-tanda koalisi perubahan akan bubar di tengah jalan? Bukan main-main. Belakangan berembus kabar operasi dalam tanda kutip dijalankan untuk menarik salah satu anggota partai koalisi bergabung di kekuasaan. Koalisi Perubahan Anies Baswedan terancam bubar jalan. Rifana Pratiwi membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Beli Aditya selaku Ketua DPP Nasdem, Herzaki Mahendra Putra selaku Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Muhammad Khalid selaku juru bicara PKS dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Mari kita simak cuplikannya. Ini yang sepertinya berikut. dibaca betul oleh PKS. Jangan sampai bahwa bacaan beberapa tahun yang lalu, pokoknya dukung Anies akan mendapatkan insentif politik itu. Oke, tapi yang saya ingin tanyakan soal konsep pengumuman yang berbeda yang diinginkan oleh Nasdem dan juga oleh Demokrat. Ada perbedaan pandangan yang menurut saya itu menjadi salah satu titik yang membuat koalisi ini belum jadi terbentuk. Karena ada perbedaan konsep soal pengumuman koalisi ini, Ya, pengumuman pasangan capres-cawapres ini. Kalau saya sih melihat Kenapa ini Anda dari melihat? jauh persoalan siapa cawapresnya Anies ya. Kecuali kuncinya Demokrat itu ya lillahi ta'ala menerima siapapun cawapresnya. PKS juga lillahi ta'ala menerima siapapun capresnya yang nanti akan diputuskan oleh Anies. Toh yang kita dengar soal posisi cawapres itu veto playernya Anies Baswedan, bukan Nasdem, bukan PKS dan bukan Demokrat. Kan itu ceritanya. Koalisi ini mungkin akan deadlock kalau kemudian cawapres itu misalnya salah satunya ditolak oleh PKS ataupun Demokrat. Tapi kalau dua partai ini menerima, saya kira ini akan landing. Yang kita khawatirkan justru koalisi tiga partai ini hanya menjadi apa yang disebut dengan kohabitasi politik. Kohabitasi politik, apa itu? Coba dijelaskan. Sering jalan bersama, tapi tidak ada komitmen dan ikatan apa. Pacaran lama terus gak jadi ke pelaminan gitu, masuk Mas Karena Andi. di politik kita itu kan sering PHP. Apa yang kurang soal PHP politik kita itu? Seperti kasus misalnya Partai Demokrat 2019 yang lalu. Makanya ketika ada konsep deklarasi yang beda-beda, saya menduga ada kekhawatiran ingin ditinggalkan itu juga. Oke, PKS ada kekhawatiran ingin ditinggalkan bahwa dari elektoral. Sekarang kita lihat cuitan seorang netizen di Twitter yang cukup lucu mengenai siapa yang cocok menjadi cawapres Anies Baswedan ini. Apakah AHY ataukah Aher ataukah tidak dua-duanya? Mari kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Menurut kalian siapa yang cocok cawapres Anies Baswedan? Kita lihat videonya berikut. Siapa cocok jadi wakil Anies Baswedan? Banyak. Niko Silalahi, Rocky Gerung, Ma Irfan, Bambang Tri, Babe Aldo, Imam Jumbo, Haji Bolot, Bopak Castelo. Mereka siap mendampingi Anies Baswedan. Aduh, drone. Halo mulu drone, takbir aja takbir drone, takbir. Aduh. Siapa cocok jadi wakil Anies Baswedan? Sekarang kalau kita lihat ya ke komentar dari para netizen. Ini salah satunya ada nih. Dalam sebuah kesempatan yang digelar beberapa hari lalu, mantan gubernur yang mengoleksi piagam satu kontainer itu meminta para pendukungnya memamerkan semua hasil karyanya selama 5 tahun memimpin DKI.
Setelah data terkumpul, ternyata hasilnya benda-benda terkutuk ini. Waduh, ini benda-benda terkutuk. Terlalu kasar ini, harusnya janganlah. Emang kalau setan boleh, itu setan yang terkutuk. Tapi kalau ini sih belum terkutuk sih ya. Ya nggak, bro? Iya. Oke, kita lihat komentar selanjutnya. Luar biasa sampah. Kita lewati yang ini. Komentar selanjutnya, resmi didukung Habib Rizik Syihab, Novel Bamukmin PD bisa jadi cawapres Anies di Pilpres 2024. Novel Bamukmin BA212 bagus, pintar si Novel ini, gak salah pilihnya, tepat sekali. Buruan sebelum dia direkrut di Pizza Hut. Kan dulu dia ngomongnya Pizza Hut, ya. Anda masih ingat kan? Ya, Habib Novel mengatakan kata Pizza Hut yang dikritik Ahok merupakan salah ketik polisi yang memeriksanya. Dan berikut keterangan Novel kepada iNews TV Rabu kemarin. Ada 6 lembar atau 6 halaman yang ketika saya disidik itu kan yang bukan ngetik saya. Nah, yang ngetik polisi. Kebenaran polisi ini senior. Polisi ini sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Yang memang nggak ngerti tulisan daripada Pizza Hut. Yang kemudian saya periksa, kan nggak mungkin kan dari halaman 1 sampai 6 dari A itu saya satu persatu, kan nggak mungkin kan, karena pemeriksaan itu hampir 8 jam 7 jam. Selanjutnya kita lihat Rizik lah diajak debat, mana film bokep yang bagus, pasti lebih mumpuni daripada Ganjar. Nah, ini ada captionnya juga nih, astagfirullah, di rumah Habib Rizik ditemukan majalah dan VCD porno. Tentu Anda nggak kaget kan? Masih ingat chat mesum? Udahlah, udah nggak usah dibahas lagi, udah lewat. Tapi mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik, mudah-mudahan untuk kita semua, amin. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando, takbir. Kita lihat selanjutnya, ini tadi udah direstui Habib Rizik, Novel Bamukmin siap jadi cawapres dampingi Anies pada pemilu 2024. Selanjutnya ada yang menarik nih saudara, cuitan komentarnya ya. Jangan banyak mengkhianati rakyat, ujung-ujungnya kita semua menuju kuburan. Benar juga ini, kita lihat sebenarnya cuplikan. Netizen lainnya nih punya usul nih, Sugi Nur bisa, si ompong yang sering bersorban itu siapa namanya? Nggak inget gue, itu juga bagus banget. Si ompong bersorban, ya Novel ini yang tadi. Nah, Sugi Nur cocok juga ini, Sugi Nur yang sekarang mendekam di tahanan bareng sama Bambang Tri, ya. Gara-gara apa? Sumpah mubahalah, kasus penistaan agama. Ya, kaitannya dengan gugatan ijazah palsu Jokowi. Novel Bamukmin, bukan Habib lagi. Ini salah ini. Novel Bamukmin itu dia masih Habib, soalnya emang namanya Habib Novel. Tapi ini bukan Habib yang keturunan Rasulullah, tapi memang namanya Habib Novel Bamukmin. Iya, bener ya. Ada lagi nih, bener yang tadi kan, Bambang Tri cocok kalau ngomong, mulutnya lemes, kecepatan mulutnya lebih kencang daripada kapasitas otaknya. Saudara pasti sudah kenal betul nih siapa Bambang Tri, si penulis Jokowi Undercover, dan sekarang sudah merilis Jokowi Undercover Jilid 2. Ya, isinya cuma fitnah. Bahkan dulu yang pertama itu sudah masuk penjara, dapat hukuman, tapi ini nggak ada kapoknya, malah lebih gila ya. Makanya ya nggak salah kalau aparat ambil tindakan cepat menciduk Bambang Tri. Kalau dibiarkan, bahaya, ini bisa rusak ini bangsa ini. Isinya cuma fitnah, hoax. Ya itulah Bambang Tri.
Sekarang kita kembali lihat opini dari Adi Prayitno di CNN ya. PKS menawarkan Aher, kemudian Demokrat menawarkan AHY, Nasdem ya nanti kita bicarakan aja gimana Mas Anies gitu. Ini posisi yang saling mengunci ini akan menyulitkan ya sih ketika pembentukan koalisi? Ya, saya ingin meng-highlight 3 hal. Selama lem perekatnya itu ada Anies Baswedan dan namanya Koalisi Perubahan, apapun judul cawapresnya, kok rasa-rasa iman politik 3 partai ini akan solid. Oke. Apalagi mereka kan selalu bilang equal partnership. Jadi ya soal cawapres itu urusan nanti, urusan elit, urusan apa namanya majelis tinggi dan seterusnya. Itu kuncinya, lem perekatnya. Yang kedua, saya ingin melihat apa yang disebut oleh Anies Baswedan 3 kriteria cawapres. Nah, Demokrat sama PKS ini imbang. Misalnya dari segi nilai tambah elektabilitas, kalau melihat angka statistik tentu AHY plus kota umum. Jadi kalau dipasangkan dalam berbagai simulasi, Anies dengan AHY itu relatif kuat, siapapun yang akan dilawan nantinya. Dalam konteks itu AHY menang. Tapi ketika bicara kriteria yang ketiga, Anies butuh cawapres yang relatif agak sedikit bisa bekerja, membantu pemimpin. Di situ Aher jawabannya. Karena posisinya sebagai mantan gubernur Jawa Barat 2 periode, yang diklaim oleh Bang Holid sudah mantap itu bisa melengkapi ini. Yang ketiga yang disebut oleh Pak Anies itu adalah dia bisa merekatkan ikatan koalisi. Sama-sama dapat PKS dan Demokrat. Jadi imbang dalam hal itu. Jadi PKS dapat, Demokrat dapat. Inilah rumitnya Bang Willy nanti. Keputusan akhirnya, akhirnya berarti tetap ada di calon pengantinnya ya. Saya di khawatir Anies yang ketiga Rifana, Apa? yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali. Kalau semua partai politik ngotot kadernya maju, ini bisa deadlock ini. Ya, kan itu. Artinya malah bubar jalan. Betul, itu 3 minggu yang lalu saya masih ingat betul itu. Ditulis di Detik dan sampai sekarang belum diedit statement itu. Semoga tidak dinonaktifkan juga. Artinya pernyataan itu memang sengaja dilontarkan untuk memberikan apa signal ke Demokrat dan juga PKS. Kalau misalnya tetap ngotot menyodorkan cawapres sementara Nasdem enggak, ya lebih baik koalisinya ini berjalan gitu. Betul, jangan-jangan ini yang keempat. Jadi untuk menghindari deadlock yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali, dua-duanya yang dari Demokrat dan PKS ini nggak diambil nanti sama Anies. Jadi kalau diambil salah satunya mungkin PKS nggak mau, kemudian kalau diambil salah satunya Demokrat nggak mau. Jadi solusinya biar tidak bubar jalan dan tidak deadlock, carilah orang lain. Maka di situ muncul nama Andika Perkasa, ada nama Hovifah, ada Ridwan Kamil. Itu adalah syai'un politik yang mungkin akan jadi instrumen yang cukup mensurprise soal siapa yang akan mendampingi Anies. Itu masuk akal. Setuju, Bung Adi Prayitno. Kembali ke soal cawapres Anies nih ya, komentar selanjutnya. Sekedar saran, menurut gue, Geis Khalifah ganteng, tinggi, langsing, murah senyum, rakyat pasti senang lihat doi. Siapa nih? Si botak jembatan Ancol, Ratna Sarumpait. Enggak lah, ini udah terlalu tua, nggak masuk. Gue nggak disebut ini, tadi udah disebut ini. Geis Khalifah dapat proyek gigi palsu kagak kebeli. Ini siapa yang dimaksud? Mungkin tadi si novel ya, novel Bang Mumin yang pernah. Ini dijelasin di bawahnya nih. Aneh apa nggak disebut? Padahal aneh punya 130 juta pendukung. 130 juta pendukung novel Bang Mukmin. Ini juga cocok ini, soalnya dulu dia pernah mengklaim bahwa dia itu layak menjadi cawapres Anies Baswedan. Di samping kedekatannya dengan 212, novel juga mengklaim dia mendapatkan dukungan 130 juta. Hitungannya sederhana, peserta reuni ya yang paling besar itu reuni 212 itu 13 juta kali 10. Masa 212 itu real, bukan halusinasi. 2018 itu 13 juta orang. Perwakilan 13 juta itu boleh kita pukul rata, satu orang mewakili 10 orang. Artinya massa dan simpatisan 212 itu bisa 130 juta orang. Salah itu. Wah, ini enak banget ini kayak ngitung nasi bungkus, satu bungkus 10.000. Terus kalau butuh
1 juta pendukung berarti 1 juta kali 10.000, 10 juta, 130 juta pendukung cawapres Anies. PA 212 ataupun komponen elemen 212 harus siap mulai dari sekarang. Mereka sudah siap, kita juga harus siap. Benar-benar kita siap untuk menjadi cawapres. Lanjut ya. Cawapresnya ini buat si Niswan Komuni cocok deh. Wah, ini cepot masa buat cawapres ini ngeledek ini yang jelas ini. Yang cocok menjadi wakilnya Anies Baswedan ada beberapa. SBY dirindukan rakyat, konon katanya, konon. Yusuf Kala pecinta Taliban, Rizik Syihab imam besar, UAS Musni Umar pakar ngebokis. Cocok, masuk Pak Eko, masuk. Anies milik Indonesia, kualitas dunia. Wah. Nah, ini Bang, masih hangat. Apa ya ini masih hangat? Pagi tadi lalu dilanjutkan dengan konferensi pers pada pukul 10:30. Ahmad Heriawan dan juga Anies Baswedan menjadi pembicara dalam acara tersebut, membagikan terkait dengan bagaimana melakukan gerakan sosial, kegiatan sosial, dan juga terkait dengan kepemimpinan. Ini berarti akhir ini. Disampaikan oleh Anies maupun juga Ahmad Heriawan dalam konferensi pers. Seperti yang sempat diberitakan sama yang diulas tadi sama Adi Prayitno. Ada diskusi Akhir kemungkinan jadi cawapresnya Anies. Aku menawarin kira-kira pas kali ya, sis. Ini kan itu Bambang Tri. Masuk ini berarti cocok sama tadi yang posting videonya. Haha, emang yakin ada yang akan milih dia sampai menang? Indonesia bukan DKI yang bisa jualan ayat dan mayat. Lanjut ya. Gue sih setujunya dengan Bambang Tri sama si Novel Bamukmin. Cocok banget, itu mereka juga sudah banyak pengalaman di geng kadrun. Buruan deh kalau milih yang cocok. Untuk 2 orang cocok banget drone. Masuk. Persis sama yang tadi dari Bani Kadrun. Ini pasti cocok. Ini ada lagi yang komentarnya nyeleneh lagi nih. Wapresnya Mayor Jenderal Abdullah Qasim Al-Junaid untuk presiden di Yaman. Wah, Tuyul Ancol atau Sinopel Lompong boleh juga. Nih, cawapres Anies, Novel lagi nih. Kayaknya Novel banyak ini yang dukung ini. Ada yang satu lagi yang cocok buat menampingi Anies, Novel Bakmi Ompong yang pengen banget jadi cawapres. Banyak ini kayaknya yang jadi bakalan ini kayaknya Novel ini yang dipilih menurut netizen. Novel juga menyatakan siap menjadi cawapres bagi Anies Baswedan kalau Anies maju sebagai capres di 2024. Menerima atau tidak dengan saya itu bisa kebijakan pribadi Anies. Jadi Anies bisa menolak saya bisa menolak Anies. Tetap idolaku Novel Bamukmin, cawapres ideal, afdol. Dukungan buat Novel. Ada lagi. Kalau ketum Nasdem Surya Paloh gimana? Ketum masa jadi wakil. Novel Bamukmin, Novel Baswedan, duo Yaman Invisible. Masuk, cocok. Nah ini bagus ini. Biar Indonesia ini dipimpin oleh presidennya kadrun, wakil presidennya kadrun. Akhirnya ya ada saatnya nanti semua jadi kadrun. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Kita lihat lagi lainnya. Novel Bakmandi kok nggak mention sih, kan idola aneh. Ini ngeledek yang tadi ini si Novel. Novel Bamukmin tuh mau banget. Banyak banget ya yang dukung Novel. Jangan-jangan nanti yang dipilih benar-benar Novel, saudara. Iya. Nah, ini soalnya ada lagi nih yang selanjutnya nih. Yang cocok dampingi Anies Baswedan, Novel Bamukmin, Musni Umar, Egy Sujana. Novel lagi masuk. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap para ulama? Takbir. Belum kampanye,
belum kampanye, belum. Saya tanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang kembali, takbir. Si Big Boss Surya Paloh harus dipertimbangkan nih suara netizen nih. Banyak pendukung yang mendukung Novel untuk jadi wapresnya Anies Baswedan. Ini ada lagi nih, Novel punya pendukung 130 juta tapi belum akil balik maksudnya ya. Agus bos partai, prestasi bapaknya yang dibanggain Fadlizon, terus sama Novel lagi nih, dukungan sangat kuat saudara ini. Novel Mbah Mukmin cawapres Anies Baswedan dijamin pasti menang di media sosial Twitter. Ya, angel susah mingkem ah. Ada lagi yang ngusulin Novel Baswedan atau Novel Mbah Mukmin, bagus, cocok. Mana yang masih ada lagi nih yang menarik nih, siapa lagi nih? AHY enggak, Aher enggak, seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum ya Ahmad Ali, pilih di luar orang itu. Akhirnya apa? Novel Mbah Mukmin yang jadi cawapres Anies. Bakalan seru, jadi duet paling afdol. Oke saudara-saudara, setuju?